Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Apa kabar semua peserta didik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Cahayasari, mengajar mata pelajaran Pratikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah kelas 11 Akuntansi. Sebelum masuk ke materi, kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan kompetensi inti atau yang disebut dengan KI dan kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD. Tujuan kurikulum mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu yang pertama aspek kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Yang akan kita bahas dalam aspek ketiga dan keempat, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Apa saja sih yang termasuk ke dalam rumusan kompetensi pengetahuan? Yang pertama adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan apa saja yang masuk ke dalam rumusan kompetensi keterampilan? Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidangnya. Setelah kita pahami dengan KI dan KD, di slide kedua kita juga harus memahami tujuan pembelajaran materi pelajaran Pratikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah. Peserta didik setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat: yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan siklus akuntansi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pemakai atau pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Di slide keempat, masuk submateri dasar-dasar dan teknis akuntansi pemerintah daerah. Ada yang disebut dengan sistem pembukuan tunggal, single entry, dan pembukuan berpasangan, double entry. Yang dimaksud dengan pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pembukuan berpasangan atau double entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatannya tersebut ada sisi debit dan kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Masuk ke slide kelima, siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem. Yang dimaksud dengan sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-sistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input atau masukan menjadi output atau keluaran. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Di slide ke-6 masuk kepada tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Di antaranya adalah yang pertama, persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan transaksi. Yang kedua, konsep debit dan kredit, suatu transaksi yang bertambahnya aset, belanja, dan pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada sisi debit, dan pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada sisi kredit. Yang ketiga, penjualan adalah prosedur mencatat transaksi keuangan di buku jurnal. Buku jurnal merupakan media untuk mencatat transaksi secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi.
Baiklah, demikian materi daring sesi 1 kita hari ini sampai di tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi, yaitu yang ketiga, penjualan. Kita akan melanjutkan kembali di materi daring kedua. Untuk semua peserta didik dipersiapkan buku catatannya. Buatlah rangkuman dari materi hari ini yang sudah Ibu Rizky sampaikan. Tetap selalu jaga kesehatan dan Ibu akhiri daring sesi 1 kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.